Assalamualaikum semuanya, sahabat pecinta anggrek. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan selalu dalam lindungannya. Hari ini Saramo akan sharing tentang anggrek yang ada di depan kita ini. Ya, kalau kemarin Saramo sharing tentang anggrek yang hijau, subur, bahkan dengan akar yang sangat indah, maka hari ini sebaliknya. Seperti yang teman-teman lihat di depan teman-teman ada beberapa anggrek bulan yang kondisinya memprihatinkan. Bisa dibilang memprihatinkan. Bahkan untuk anggrek bulan yang dewasa itu warna daunnya hijau hampir ke orange. Itu menandakan bahwa cahaya yang didapat oleh kedua anggrek tersebut melebihi dari yang dibutuhkan. Ya, memang benar, karena anggrek itu aku letakkan di pohon cemara yang sudah ditebang. Sebelum ditebang pun anggrek ini memang aku tempatkan di situ, tetapi dia dalam keadaan teduh. Begitu ditebang, jadilah dia full terkena sinar matahari tanpa naungan. Lama-kelamaan daunnya menjadi warna kuning dan orange. Untuk akarnya sendiri sejauh ini masih aktif. Nanti kita lihat bagian dalamnya. Terus yang terlihat ini juga ada anggrek bulan yang nggak bisa disebut mati ya, karena emang dia masih bisa menumbuhkan kekinya. Nah, untuk itu aku jelasin satu-satu. Ini anggrek bulan dewasa. Bisa dilihat akarnya cukup banyak di dalam pot. Ada akar kecil yang aktif berwarna ungu yang runcing itu memang akarnya baru. Nah, sempat stres saat renovasi kemarin. Dia berhenti menumbuhkan akar dan akhirnya sekarang dia menumbuhkan akar baru. Bisa dilihat kondisi di dalam pot, akarnya cukup banyak dan juga aktif. Bahkan di luar pot juga ada akar yang aktif. Terlihat ya di samping-samping pot, akarnya sudah menembus ke dalam pot, bahkan juga sampai ke bagian luar pot, dan itu juga aktif. Dari sini dapat disimpulkan bahwa walaupun anggrek ini full terkena matahari, tetapi kondisinya masih bertumbuh. Itu bisa dilihat dari kondisi akarnya. Walaupun di sini dia belum menumbuhkan akar baru, belum menumbuhkan daun baru. Ini masih daun beberapa bulan yang lalu. Tetapi itulah anggrek bulan, dia tidak selalu menumbuhkan daun atau akar. Bisa juga dia hanya menumbuhkan akar aja, tidak dengan daun, atau juga sebaliknya menumbuhkan daun dulu tidak dengan akar, atau bahkan juga bisa kedua-duanya di saat bersamaan. Ada akar baru dan juga ada daun baru. Tapi tidak dengan anggrek ini, dia hanya menumbuhkan akar. Nah, sekarang kita lihat anggrek yang satunya lagi. Untuk anggrek ini kemarin pada saat kita bahas dendro dia terlihat ya. Kondisi anggrek ini sama dengan anggrek yang tadi proses penempatannya, cuman anggrek ini titik tumbuhnya sudah busuk. Itu terjadi karena terkena cairan semen pada saat renovasi kemarin. Bahkan di titik tumbuhnya itu terjadi berlubang ya, karena memang dia sudah busuk. Berarti setiap penyiraman akan ada air yang mengenang di situ. Itu bisa terlihat kondisi airnya. Ini akan aku buang. Tuh, terlihat nyata di situ ada air. Aku berharap walaupun setiap penyiraman ada air yang terperangkap di situ, tidak akan membuat anggrek ini membusuk lagi. Ini bisa dilihat karena memang yang busuk cuman pucuknya aja, sedangkan daun di bawahnya masih baik-baik saja. Dan kondisi anggrek ini juga sedang spek. Itu yang putih-putih itu bekas semen pada saat renovasi kemarin.
Ini sudah aku coba bersihkan dan memang tidak bisa. Apabila aku paksain maka itu akan merusak daun. Ini speknya, itu juga terlihat akar aktifnya, bahkan ujung akarnya juga meruncing. Berarti bisa disimpulkan bahwa anggrek ini sudah mulai bertumbuh. Itu juga diketahui dari speknya yang semakin panjang. Pada awal keluar, pada awal tunas itu pecah, aku kira itu adalah keki atau si bayi anggrek. Karena biasanya pada anggrek bulan yang pucuknya sudah busuk atau titik tumbuhnya sudah busuk, dia akan menumbuhkan keki. Tetapi yang terjadi dengan anggrek ini, dia menumbuhkan spek. Itu yang di luar perkiraanku. Namun aku berharap di spek ini nanti akan tumbuh keki juga. Apalagi dengan suhu cuaca yang musim kemarau seperti ini, kemungkinan besar apabila anggrek bulan pun berspek, dia tidak bisa membuat atau membentuk kenop, tetapi akan menjadi keki. Karena untuk pembentukan kenop sendiri, anggrek bulan itu harus mengalami perubahan suhu di bawah 23 untuk beberapa hari seperti itu, baru dia akan membentuk kenop. Mudah-mudahan anggrek bulan ini nanti membawa keki ya. Nah, untuk selanjutnya ini anggrek bulan yang busuk pucuk juga. Busuk pucuk ini terjadi karena memang pada saat pembelian awal-awal aku tidak mengganti moss. Itu masih dengan moss bawaan dari penjual. Aku tidak menambahkan apa-apa, bahkan masih di dalam soft potnya. Entah penyiramanku yang seperti yang berlebihan, aku juga tidak tahu, karena pada saat itu aku belum memproses anggrek yang aku beli seperti yang aku bilang pada saat repotting anggrek kemarin. Begitu ketahuan ada daun yang busuk, bahkan pucuknya busuk, aku langsung menyiramnya menggunakan IPA. Setelah menyiram menggunakan IPA, sela-selanya aku bersihin sedikit. Setelah itu aku letakkan di bagian paling bawah. Setelah hampir 1 bulan, tidak semua daun membusuk. Aku yakin berarti bakteri penyebab busuk daun kemarin itu sudah berhenti. Apalagi ditandain dengan tumbuhnya si keki. Ini akar yang terlihat ini, ada akar si keki, ada juga akar induknya. Bisa dilihat di dalam pot bahkan tidak ada akar sama sekali. Karena di dalam pot tidak ada akar yang baru, maka si keki segera mengeluarkan akarnya sendiri untuk menyerap kelembapan atau nutrisi yang diperlukan. Itu yang masuk ke dalam itu akar induknya. Yang terlihat ke atas itu akar si keki. Sungguh hebat si anggrek bulan. Pada saat sekarat pun dia masih menghidupkan bayi, bahkan memberi semua nutrisi yang terakhir pada dirinya untuk si bayi. Selanjutnya dengan anggrek ini. Anggrek ini aku proses pada saat aku terima. Sebagian mossnya aku buang dan juga aku tambahin hidroton di atasnya. Bisa dilihat di dalam pot itu masih ada akar yang aktif, bahkan akarnya meruncing, bahkan ada akar baru yang tumbuh di titik itu. Pada saat terjadi pembusukan, segera aku proses juga dengan cairan IPA, tetapi tidak tertolong untuk semua daunnya. Karena di dalam akarnya masih bagus, dia tetap tidak aku buang, aku biarkan saja. Lama-kelamaan daunnya benar-benar rontok semua, tetapi tidak dengan speknya. Speknya masih segar. Nah, setelah sebulan berlalu, aku melihat ada titik tumbuh kecil di sampingnya. Dan benar, ternyata dia membesarkan seorang bayi atau keki. Untuk speknya sendiri, dari yang aku potong tidak ada proses pengeringan. Berarti di sini bisa aku simpulkan bahwa cairan IPA yang aku berikan untuk menghilangkan bakteri pada anggrek ini itu berhasil, ditandain dengan spek ini tidak mengering sama sekali,
bahkan dia ada yang tumbuh di kukunya itu, ditambah lagi dengan bagian dalam pot tadi terlihat akar aktifnya. Kenapa ada akar aktif? Karena memang di batang, karena memang di induknya itu masih ada pertumbuhan, yaitu dengan adanya spek yang masih hidup. Mudah-mudahan di ujung spek itu nanti tumbuh keki, dan si keki ini juga tumbuh dengan subur. Walaupun sekarang daunnya ada 3, bisa dilihat antara daun pertama dan daun kedua lebih besar. Mudah-mudahan nanti daun ketiga lebih besar lagi. Dengan begitu kita yakin bahwa dia hidup. Nah, ini yang sangat memprihatinkan. Mungkin karena tidak pernah aku siram, atau mungkin sama anak-anak mungkin disiram berlebihan. Sebelumnya di sini itu ada keki. Terlihat itu di bawahnya ada yang hijau di antara yang hitam-hitam. Dia benar menumbuhkan keki karena memang akarnya masih segar, akarnya masih keras. Kalau disiram akarnya masih hijau, tetapi si keki itu tidak membesar alias busuk dengan sendirinya. Ini bisa disebabkan karena mungkin bakteri penyebab pembusukan dia yang daun kemarin itu masih ada, sehingga walaupun ada keki baru yang tumbuh, dia tidak akan berkembang. Lama-lama dia juga akan ikut mati. Dibilang menyesal, iya, karena aku tidak treatment dengan benar sehingga si keki juga harus hilang. Ini yang terakhir adalah amabilis. Amabilis ini terjadi kebusukan pucuk juga setelah renovasi kemarin. Karena merasa dia sudah mati, aku sangkut dia di tempat di atas pohon pucuk merah yang lumayan tinggi. Pada saat penyiraman malam-malam, aku melihat seperti pada saat penyiraman pagi, aku melihat sepertinya ada yang tumbuh. Akhirnya benar, ternyata dia menumbuhkan keki. Karena dia ingin aku bikin konten, yang dari atas tadi aku ambillah, sehingga daunnya jadi patah. Terlihat ya, itu karena aku ambil tadi daunnya patah dan ada titik hitam juga di daunnya. Titik hitam itu bisa menjadi pemicu pembusukan, berarti memang kondisi anggrek ini sedang tidak baik-baik saja. Bisa dilihat akarnya masih hijau dan aktif walaupun tidak banyak. Kenapa dia mengaktifkan akar sedangkan induknya sudah titik tumbuhnya sudah mati? Itu karena dia punya bayi. Di saat induk merasa dia sudah punya bayi, sudah punya keki, dan keki itu belum punya akar, dia akan berusaha menumbuhkan akar baru untuk menyerap nutrisi, di mana nutrisi itu nanti akan difokuskan untuk si keki. Hebat ya, anggrek bulan, benar-benar seorang ibu yang sangat luar biasa. Nanti setelah video ini selesai, anggrek ini tidak akan aku tempatkan di tempat yang tinggi, tapi akan aku rawat, dan mudah-mudahan kekinya benar-benar tumbuh dengan subur sampai saatnya nanti aku pindahkan ke dalam pot. Cukup sekian dulu untuk video hari ini. Salam satu hobi dari Seramu. Dan untuk yang punya anggrek bulan dengan kondisi yang seperti aku bilang tadi, sebaiknya jangan buru-buru dibuang. Taruhlah dia di tempat yang teduh dengan kelembapan yang cukup. Apabila akarnya masih ada, maka dia pasti akan menumbuhkan si bayi. Saat si bayi sudah ada, rawatlah dia dengan tepat agar si bayinya itu bertumbuh dengan subur. Bahkan untuk keki yang menempel di induknya, dia akan lebih cepat besar dibandingkan dengan kita beli seedling anggrek bulan. Cukup sekian dulu untuk videonya hari ini. Aku akhiri, wassalam.